tentang, mungkin saya akan merespon dengan advancing humanity ini tadi ya. Dan ini disambungkan dengan ITS yang berhubungan banyak dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mungkin kita agak mundur ke belakang sedikit melihat konteksnya di situ yang menurut saya sudut pandangnya seperti ini. Tapi nanti perlu dikonfirmasi berikutnya tentang advancing humanity itu tadi. Jadi basic cara berpikirnya adalah begini menurut saya. Setiap apapun yang manusia lakukan itu dia memberi hadiah kepada orang lain. Entah hadiah kebahagiaan, entah hadiah teknologi, entah hadiah apa. Karena kalau dipakai dia sendiri, berarti kan ya bukan untuk sosial. Kalau untuk hubungannya sama orang lain pasti memberi hadiah sesuatu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai inovasi, disebut sebagai kreativitas. Ini agak rancu antara ide kreativitas sama inovasi, ini rodok rancu. Apa sih bedanya ide kreativitas sama inovasi? Karena saya sering banyak melihat itu dipakai tanpa memiliki perbedaan yang jelas sebenarnya. Nah, saya melihat yang coba dikejar oleh ITS adalah inovasinya, tapi inovasi tidak mungkin berjalan tanpa ide dan kreativitas. Bedanya adalah gini, kreativitas adalah ide yang sengaja dimunculkan. Kalau ide itu bisa muncul dengan sengaja atau tanpa sengaja. Aku duwe ide, enak ingin itu ide bisa muncul sengaja atau tidak sengaja. Tapi kreativitas adalah sebuah ide yang bisa dia munculkan. Biasanya datang dari sebuah masalah, biasanya datang dari sebuah tujuan, sehingga dia kreatif memunculkan ide untuk menjawab masalah tersebut. Ide dan kreativitas ini ranahnya masih pada imajinasi, masih pada belum implementasi sehingga tidak ada tolak ukurnya. Apa bedanya dengan inovasi? Inovasi adalah sebuah ide yang diimplementasikan. Sehingga inovasi itu ada tolak ukurnya, ada impact-nya seberapa, ada berhasil atau tidaknya, ada tolak ukur itu. Kreativitas enggak ada tolak ukurnya. Kalau bikin lagu itu enggak ada tolak ukur berhasil atau salah, berhasil atau gagal. Wong gawe lagu kok. Arep elek apik ra ono ukuran berhasil atau tidak. Kalau dia sudah dijual baru ada nih ukurannya. Dia laku berapa, tidak laku berapa, itu kemudian menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya. Nah, di sini letaknya ada yang namanya ide yang muncul bisa sengaja tidak sengaja. Terus kemudian ada kreativitas, kemampuan memunculkan ide dengan sengaja. Terus kemudian ide tersebut diimplementasikan menjadi yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini, karena sebuah inovasi untuk bisa dilihat tolak ukurnya berarti dia harus diimplementasikan ke banyak orang, lebih dari satu orang. Jadi untuk mencari tolak ukur itu tadi, berarti kan harus kita lakukan bareng-bareng. Ada beberapa tingkat inovasi, yang ini semua hubungannya dengan advancing humanity. Itu inovasi adalah manusia memberi gift kepada yang lain. Saya biasanya mengkategorikan itu menjadi 3 tingkat jenis inovasi itu. Tingkat yang pertama adalah tingkat peristiwa yang menghasilkan inovasi yang memberi hadiah yang namanya inspirasi. Inspirasi memberi hadiah tujuan, hatinya jadi semangat, hatinya jadi bahagia dan seterusnya. Itu hadiah yang namanya hadiah semangat, hadiah inovasi dalam bentuk inspirasi. Ada level berikutnya. Inovasi yang memberi hadiah yang namanya habit. Ada sesuatu yang baru yang membuatmu berubah kebiasaan. Contohnya, kalau dulu mau mandi harus nimba dulu. Tapi ketika ada pompa air. Salah cangkemku, sorry. Pompa air itu kalau hidup terus itu sama hidup nyala listriknya banyak mana? Hidup nyala ya, lebih banyak hidup nyala. Oke. Hidup sama nyala sama aja, kalau hidup mati baru ada bedanya. Oke. Ini hadiah menunjukkan kepekoanmu sendiri ini tadi ya. Ini cuma mending lihat tangan saya, hidup nyala, hidup sama nyala sama aja. Hidup mati baru beda. Oke. Maksudnya jadi paham ya? Tadi yang tadinya mau mandi harus butuh waktu panjang nih, nimba dulu. Kemudian ngumpulin air, terus kemudian buat mandi. Yang berikutnya nimba lagi. Kebiasaannya berubah menjadi tinggal buka keran, mandi.
Efeknya apa kemudian? Ini juga berhubungan dengan efek hadiah yang ketiga. Menurutku inovasi yang ketiga yang menurutku paling fundamental yang jarang orang bisa memahami fundamentalnya apa sebenarnya hadiahnya. Yang ketiga adalah hadiah memberi ruang dan waktu. Ini hadiah yang paling besar yang disebut sebagai inovasi sebenarnya adalah hadiah ruang dan waktu. Contohnya kayak mandi itu tadi. Tadinya kamu butuh 1 jam jadi butuh 1 menit. Untung Rakeli kan. Aku biar di Senin ini adus semenit. Beres. Adus. Loh itu teknik gitu. Misalnya yang dulu surat-suratan nunggu 1 minggu. Terus kemudian jadi WA-an jadi hitungan detik. Lihat, seberapa banyak dengan teknologi memberi hadiah kita yang namanya waktu. Kenapa itu paling berharga? Karena manusia dimanapun dari zaman kapanpun sampai sekarang modal waktunya tidak pernah berubah. Sehari modal waktunya berapa? 24 jam. Itu modal yang semua orang sama, mau miskin, mau ganteng, mau bedanya, makanya semua modalnya sama 24 jam. Jadi inovasi itu memberi ruang dan waktu kepada manusia untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Apa maksud saya? Kalau tadinya zaman dulu nih, kenapa bedanya Barat harus mencari teknologi, nalurinya mencari teknologi dan kita tidak? Nomor 1 kan orang harus bertahan hidup. Kalau di negara Barat yang 4 musim, kamu masuk musim dingin tanpa persiapan makanan dan bahan bakar untuk menghangatkan diri, ngelewati 4 bulan mati ya. Mau cari makan di mana? Di Indonesia, Anda nanam batu aja jadi makanan. Saking gampangnya cari makanan di Indonesia. Jadi waktunya tidak habis untuk bertahan hidup. Dia punya waktu yang lebih panjang untuk bisa mencari dirinya sendiri, untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa mencari sesuatu yang lebih bijaksana, untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi nilainya dalam tanda petik. Nah, dalam satu titik teknologi sebenarnya juga menyediakan itu. Menyediakan waktu yang lebih banyak untuk kamu bisa mencari diri sendiri. Walaupun kemudian waktunya itu dirampok oleh TikTok, oleh Facebook, oleh Twitter, itu kamu sendiri yang yang menggunakan waktu untuk itu, betul enggak? Padahal waktu kosong itu sangat bisa digunakan untuk kontemplasi, mencari diri dan seterusnya. Sebenarnya guna utama teknologi adalah itu. Karena tadinya, misalnya gini, yang disebut sebagai revolusi, misalnya revolusi industri, kayak revolusi komunikasi, kayak semua jenis revolusi itu menghasilkan, itu adalah teknologi yang melampaui modal dasar manusia. Epoch pertama, revolusi yang disebut sebagai tulisan. Ketika ditemukan tulisan, itu terus jadi revolusi besar dalam kehidupan manusia. Apa yang diperpanjang di situ? Apa yang melewati limitasi? Dia membantu manusia melewati limitasi apa? Gagasan. Lamanya gagasan, itu jadi terlewati. Kalau tidak ada tulisan, idemu hanya muncul ketika masih hidup. Ketika ada tulisan, idemu bisa hidup lebih lama daripada usiamu sendiri. Dia melewati limitasi manusia. Revolusi industri, ketika ditemukannya mesin uap, apa yang limitasi yang dilewati di dalam manusia? Limitasi tenaga. Tadinya kamu cuma pakai sapi atau kerbau atau gajah sekalipun, dalam sehari bisa nggaru sawah berapa sih? Berapa lebarnya. Tapi dengan traktor, dengan mesin mechanical, itu bisa jadi jauh lebih banyak yang bisa digaru dalam 1 hari. Artinya apa? Hadiahnya tadi, waktu. Perpanjangannya apa dari manusia? Tenaga, revolusi industri. Ada revolusi komunikasi lagi. Apa yang diperpanjang dari revolusi komunikasi? Cangkemmu kuwi sing iso mone krungu ming 5 meter. Ini kamu langsung ngomong sama orang di Amerika, detik itu juga langsung bisa sampai di ujung dunia sebelah mana. Ini limitasi jarak diloncati ini dengan revolusi komunikasi. Nah, teknologi menurut saya, ini sudut pemahaman saya tentang ITS, itu advancing humanity adalah dengan menemukan teknologi agar manusia lebih banyak waktunya untuk bisa menemukan dirinya sendiri. Sehingga hidupnya jauh lebih mudah. Adus wis rasa, kalau orang dulu mandi itu bingungnya cari air. Kalau sekarang orang mandi itu bingungnya milih merek sabun. Ya, paham maksud saya?
Dulu gue serah mikir gue, apa urusan kecantikan, sepenting orang mati kan gitu dulu. Sekarang manusia itu justru semakin seharusnya tidak ada masalah hidupnya, kreativitas digunakan untuk membuat masalah yang baru. Bukan untuk menemukan waktunya, bukan untuk menemukan dirinya, tapi untuk persaingan-persaingan yang efek samping dari teknologi. Saya nggak ngomong teknologi pasti baik, ada buruknya juga. Tapi dia punya potensi baik yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Nah, makhluk di dunia selain manusia ini, masalahnya cuma lapar sama haus. Udah makan, mau segala apa, singa kalau udah kenyang, kamu deketin juga nggak gigit. Makan udah kenyang, nggak haus, bisa tidur, masalah hidup selesai. Manusia, kamu susah makan nggak? Masih bisa makan setiap hari. Minum ada masalah nggak? Masalahmu apa saiki? Pulsa. Kok like-nya ming 10 ya? Sudah centang biru kok belum dibales ya? Itu yang enggak berapa tahun lalu enggak ada masalah. Sekarang itu sudah membuat kita jadi goyah luar biasa nih. Kenapa? Karena ruang kosong, waktu kosong, dan tempat yang bisa dijelajahi ini bukan digunakan untuk kembali mencari yang sejati, tapi digunakan untuk menciptakan masalah baru yang justru memberatkan kita sendiri. Nah, sepemahaman saya ITS itu dengan jalan teknologinya ingin memberi sebanyak mungkin ruang untuk manusia agar bisa mampu menemukan dirinya sendiri. Menurut saya sudut pandangnya seperti itu. Menemukan dirinya sendiri lewat mana? Bisa meguru, bisa ngedan.